absen dulu. Untuk hari ini apakah hadir semua? Ya Pak. Ya hadir ya, alhamdulillah. Ya walaupun kita dalam masih kondisi pandemi ini, kita tetap mempelajari secara tatap muka karena memang kalau kita belajar secara daring itu agak kurang konsisten ya, agak kurang efisien, kurang efektif. Jadi untuk mengenali pembelajaran kita pada pagi hari ini masih berkaitan di minggu lalu ya. Kalau minggu lalu kita mempelajari tentang di cabang olahraga atletik masih di nomor lari ya, nomor lari. Nah, kali ini kita mempelajari tentang lompat jauh ya, di nomor lompat. Apakah ada yang tahu apa pengertian dari lompat jauh itu? Belum ya? Oke. Memang mungkin Bapak jelaskan sedikit mengenai pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu judulnya lompat jauh. Oke, lompat jauh ya. Jadi lompat jauh itu adalah salah satu nomor lompat di cabang olahraga atletik, yaitu melompat sejauh mungkin untuk mengurai jarak sejauh mungkin. Baiklah, di sini ada ukuran-ukuran tertentu dalam melaksanakan lompat jauh itu. Ada yang namanya jalur lintasan, ada yang namanya bak pasir atau tempat kita mendarat, ada juga papan tumpu ya. Jadi banyak yang akan kita pelajari. Setelah itu ada beberapa teknik yang akan kita pelajari dalam lompat jauh. Nah, untuk pertemuan kali ini kita mau pelajari tentang teorinya dulu ya. Jadi kita pelajari teorinya dulu, nanti kita praktekkan sedikit ya mengenai lompat jauh ini. Minggu depan baru kita praktekkan ke lapangan agar lebih maksimal. Karena memang untuk lapangan sendiri kita masih kurang maksimal karena masih di masa libur ya, masih masa libur. Setelah libur biasanya kita membersihkan dulu karena memang lapangannya kurang bagus dipakai. Jadi kita teorinya dulu untuk hari ini. Baiklah, sampai sini ada yang ingin bertanya? Tidak? Paham ya? Paham untuk lompat jauh, paham ya untuk pengertian itu ya. Mungkin langsung saja ke ukurannya. Yang pertama yaitu ada yang namanya lintasan ya. Jadi lintasannya sepanjang ya. Nah, untuk lintasan ini ya, untuk lintasan ini biasanya orang menggunakan jarak 30 meter. Ya, jadi bisa 30 meter, 35 meter, 40 meter atau 45 meter maksimal ya. Tapi biasanya standarnya pakai orang 30 meter sampai 35 meter untuk lintasan. Ya, lintasan. Kemudian untuk selain panjangnya ini ya, panjang ini tadi 30 sampai 45 meter, ada yang namanya lebar. Nah, untuk lebar itu sendiri itu 1,22 meter. Ya, berapa? 1,22 meter untuk lebarnya. Kemudian di sini, oke, di sini ada yang namanya, ada tahu namanya? Papan apa? Papan tumpu. Ya, di sini ada papan tumpu. Untuk papan tumpu sendiri, yaitu memiliki lebar ini ya, memiliki lebar yaitu 20 cm. Ya, oke. Oke, sorry, panjangnya 20 cm. Jadi di sini 20 cm. Kemudian untuk panjangnya, untuk bawahnya itu lebarnya, ini sama kayak lintasan. Ya, sama kayak lintasan. Kalau lintasnya 1,22 meter, berarti untuk yang papan tumpu 1,22 meter juga. Jadi sama. 1,22 meter. Oke, ini nggak apa-apa ya, kalau mau seandainya perlu memang dicatat nggak apa-apa, silakan. Tidak masalah ya. Nah, di sini ada yang namanya apa ini? Apa? Bak pasir ya. Bak pasir tempat mendarat ya. Jadi dari tadi awalan di sini pengumpulan, kemudian mendarat. Sini bak pasir. Bak pasir. Oke. Untuk panjang bak pasir ada yang tahu berapa? Belum tahu? Belum.
Untuk bak pasir ini panjangnya 7 sampai 9 meter. 7 sampai 9 meter. Kemudian untuk lebarnya sini itu 2,75 meter. Berapa? 2,75 meter. 2,75 meter ya. Jarak papan tumpu ke bak pasir ya. Jadi ini ada jarak. Ini kan jaraknya kan? Jarak dari ini ke sini. Itu ada tahu berapa? 1 meter. Ya, 1 meter. Jadi awal saya lari ke belakang, depan, dan lompat sini cara. Oke. Sampai sini ada pertanyaan mengenai ukuran, mengenai lintasan, mengenai bak pasir, papan tumpu, ada yang ditanyakan? Tidak ada? Cukup? Oke, paham ya? Oke, paham. Ini untuk ukurannya, ya, untuk ukuran. Apakah ini Pak boleh dimodifikasi misalnya karena memang tempatnya tidak sesuai? Boleh, ya, senyaman mungkin yang kira-kira tidak merugikan siswa dan juga tidak merugikan untuk penilaian, ya, jadi seperti itu. Sampai sini ada yang tanyakan? Tidak ada? Oke. Setelah kita mengetahui yang namanya ukuran-ukuran, kita harus tahu juga ya yang namanya bagaimana kita melaksanakannya, melakukannya. Jadi bagaimana kita caranya? Awalnya gimana Pak? Untuk memulai lompat jauh itu awalnya gimana? Tekniknya seperti apa? Nah, kita masuk ke teknik. Kalau ini ukuran lapangan. Ukuran lapangan. Ya, ukuran lapangan. Kemudian untuk yang berikutnya yaitu teknik pelaksanaan. Ada yang tahu untuk teknik yang pertama apa? Persiapan ada lagi? Pemanasan. Oke, siap. Tentu yang disebutkan ini sudah benar ya, sudah benar. Jadi sebelum kita melakukan kegiatan ini, yang pertama kita harus ada persiapan dulu. Persiapan yang mulai dari pemanasan, ya, teori, ya ini teori yang telah dipelajari. Ini sekarang dipelajari. Ini persiapan, ini masuk persiapan. Ya, kemudian pemanasan. Pemanasan kenapa perlu? Ada yang tahu fungsi dari pemanasan apa? Biar apa? Oke, biar memanaskan tubuh agar tidak terjadi cedera pada saat pelaksanaan, ya. Benar, bagus sekali jawabannya. Tapi lebih tepatnya untuk teknik pelaksanaan pada lompat jauh, yang pertama yaitu awalan. Apa awalan dalam lompat jauh? Ada yang tahu? Awalan dalam lompat jauh? Berlari. Ya, jadi berlari. Jadi dari sini itu lari, bukan jalan. Ya, bukan melangkah, ya, bukan mengesor, enggak. Jadi dia berlari, ya, dengan berlari. Oke. Ini awalnya berlari. Bagaimana Pak teknik berlari yang benar pada saat kita melaksanakan lompat jauh? Ya. Untuk lari di lompat jauh, lari di lintasan itu, yang harus diingat, ya, yang harus ditekankan di sini, larinya menaikkan level. Dalam artian stabil, ya, stabil namun semakin lama semakin cepat. Jadi dari ujung, ya, kita mulai dari sini, start, lari, semakin mendekati garis atau papan tumpu, ya, semakin mendekati papan tumpu itu semakin cepat. Jadi sini lambat, cepat, speed, lompat, kayak gitu. Paham sampai sini? Jadi larinya itu enggak dari awal cepat, enggak dari awal sampai akhir lambat juga tidak. Jadi dia meningkat, ya, meningkat. Jadi dari pelan, cepat, ya. Jadi sampai pas di papan buku baru tolongan, baru lompat. Paham sampai sini? Ya. Jadi terus teknik berlari benar juga. Selain kita mengatur ritme kecepatan, posisi tubuh juga harus benar. Saat berlari tangan itu ditekuk 90 derajat seperti ini. Digenggam. Jangan dipanjangkan.
Kenapa? Karena itu akan membuat badan tidak seimbang pada saat berlari. Ya, itulah lagi biasanya orang itu jatuh. Nah, itulah gara-gara larinya nggak sesuai. Terus langkah kakinya harus juga kalau rapat ya rapat, terus jangan sampai renggang ya. Kalau seandainya sudah renggang dari awal ya direnggangkan saja, tidak jadi masalah. Jangan sampai tidak beraturan, itu mengakibatkan kita ragu dalam lompat. Itulah salahnya si atlet. Itulah kadang siswa salah dalam melaksanakan kompetisi. Sampai sini paham? Untuk lari ya, itu untuk lari. Teknik bagaimana posisi tangan, posisi tubuh, posisi kaki ya. Kemudian teknik yang kedua sudah saya sebutkan tadi, sudah saya pancing di papan tumpu. Apa namanya teknik kedua? Teknik melompat ya, melompat atau bertumpu. Ya, menolak tubuh ya. Oke. Tumpuan. Tumpuan atau tolakan. Ada yang tahu? Belum? Oke. Usaha untuk mengangkat tubuh ke atas. Ya. Jadi ketika kita menolak, itu adalah usaha kita untuk mengangkat tubuh itu ke atas. Ya, menolak badan kita ke atas supaya mendapatkan lompatan yang jauh. Gitu ya. Untuk tolakan. Kemudian untuk tolakan sendiri itu menggunakan berapa kaki ya, Bro? Oke, satu ya. Jadi pada saat kita menolak itu menggunakan satu kaki. Kaki kanan atau kiri? Kanan. Hah? Dua-duanya. Oke. Ya. Jadi untuk penggunaan kaki itu bukan kanan dan bukan kiri. Jadi seperti apa, Pak? Dia menggunakan kaki tumpu terkuat. Satu kaki terkuat. Ya. Kenapa harus kuat? Karena pada saat kita mengangkat tubuh ke atas itu kan berat. Ya kan? Mengangkat tubuh, mengangkat seluruh tubuh itu kan berat ya. Nah, jadi menggunakan tumpuan kaki juga harus kuat. Itulah mengapa gunakan satu kaki terkuat. Ya, kanan boleh, kiri boleh, ya. Asalkan jangan dua kaki. Kalau dua kaki beda lagi cerita. Ya, jadi satu kaki. Oke. Jadi menggunakan kaki terkuat. Kembali lagi sini. Teknik yang kedua berarti tumpuan. Tolakan. Satu kaki. Ya, satu kaki terkuat. Bagaimana Pak teknik yang benar? Ya, teknik yang benar ketika melakukan lompat jauh ini. Sorry, saya geser aja mungkin agak tertutup. Menggunakan kaki terkuat. Jadi pada saat kita menempuh ya, satu kaki itu kan di papan tubuh. Nah, satu kaki sudah ditutup di atas, sudah diangkat. Ya, ini usaha untuk mengangkat tubuh. Jadi tinggal didorong sampai kiri. Itu. Ya, tapi sini paham? Untuk tolakan ya. Jadi setelah berlari, satu kaki menginjak papan tubuh, satu kaki itu lompat. Gitu. Untuk teknik tolakan atau tumpuan, yaitu di papan tumpu. Ya. Nanti ada yang ingin saya tanyakan mengenai papan tumpu ini, mengenai peraturan ya, peraturan pada umumnya. Oke, kembali sini, lanjut ke teknik berikutnya. Ada yang tahu teknik berikutnya apa? Oke, pendaratan ada lagi? Oke, pendaratan agak kurang tepat ya, masih belum tepat jawabannya. Jadi yang lebih tepatnya itu yaitu posisi teknik saat melayang di udara. Ada yang tahu ada berapa teknik? Ada berapa gaya saat melayang di udara? Oke, saya jelaskan dulu untuk melayang di udara itu ya. Sikap saat di udara. Yaitu bagaimana cara kita ya mempertahankan tubuh selama mungkin di udara agar memperoleh lompatan sejauh mungkin. Ya, jadi posisi badan kita pas kita sudah melompat. Nah, jadi kita salah lompat. Nah, coba mana posisi?
Gimana posisi di atas itu? Ya, itu. Jadi ada 3 cara, ada 3 gaya. 3 gaya. Yang pertama gaya jongkok. Yang kedua gaya menggantung. Dan yang ketiga yaitu gaya berjalan udara. Nah, ada 3 teknik ya, ada 3 gaya. Jadi pada saat kita lompat, hop. Nah, apa yang kita lakukan di atas udara? Itu ada 3 gaya. Berapa gaya? Yang pertama, jongkok. Yang kedua, menggantung. Yang ketiga, oke, bagus. Ya, pada saat gaya jongkok, bagaimana posisinya? Jadi pada saat gaya jongkok, ya, ini kan saling kaki sudah di atas. Ketika melompat, kaki ini nyusul. Ya, kaki ini nyusul sat. Nah, posisinya ini menyusul. Badan agak condong ke depan, kemudian tangan lempar ke depan. Posisi seperti jongkok di udara. Paham kan sini? Nah, jadi bisa dibayangkan ya. Jadi pas stop, gitu. Ya, jadi ketika kita lompat ke atas, satu kaki sudah ditekuk, kaki yang satunya sebagai tumpuan menyusul kaki yang berikutnya. Ya, menyusul kaki yang sebelumnya untuk ditekuk kembali di atas. Ya, itu sebagus mungkin bentuknya supaya aman gravitasinya ya. Saat diangkat, tekuk, tangan siap. Oke, sampai sini paham untuk gaya jongkok? Bisa dibayangkan ya, gitu ya. Oke, berikutnya gaya menggantung. Gaya menggantung hampir sama dengan gaya jongkok, tapi dia mengandalkan yang namanya lenting tubuh. Tahu lenting tubuh? Kelenturan. Ya, jadi pas di udara, saat diangkat, kaki ini di sini, ya, ditarik ke belakang, tangan juga tarik ke belakang, jadi melenting ke belakang. Saat baru tarik ke depan. Jadi, nah, kira-kira gitu. Jadi sini saat lari, nah pas di sini lompat ya, badan melenting, ya, badan melenting, kemudian ke depan dan mendarat. Ya, jadi pada saat bisa nah kayak itu kira-kira. Ya, jadi melenting. Jadi pas angkat satu kaki, kaki lainnya nyusul, tangan yang tarik ke belakang, baru lempar ke depan. Jadi melenting. Oke, sampai situ paham? Bisa ya bayangkan itu ya. Nanti saya ada video sedikit, nanti saya tunjukkan bagaimana contoh yang benar ya. Untuk gaya menggantung nanti ya. Kemudian untuk gaya berikutnya yaitu gaya berjalan di udara. Bagaimana Pak? Seperti namanya, gaya berjalan di udara. Jadi pada saat ini naik, ini nyusul dan seperti berlari di udara. Ya, ini mengandalkan kecepatan. Kalau kita lambat, itu tidak akan keluar gaya ini. Jadi semakin cepat kita berlari, maka semakin bagus gaya yang kita gunakan. Ya, jadi saat diangkat bisa seperti berjalan di udara. Sampai sini paham untuk gaya berjalan di udara? Oke, saya ada sedikit video yang saya kirim di grup semalam, di grup kita ya, grup kelas. Boleh HP-nya? Ini buka. Oke, nah ini ya. Ini boleh dilihat dulu ya. Mungkin sekilas semalam sudah dilihat karena sudah dari semalam saya kirimkan materi ini. Ya, nah seperti ini, paham ya? Nah, ya. Jadi seperti itulah kira-kira ya untuk gaya-gaya dalam teknik melayang di udara. Jadi sudah 3 teknik. Yang pertama awalan, kedua tumpuan atau tolakan, yang ketiga sikap melayang udara. Oke, bagus. Untuk teknik yang terakhir seperti yang Ari tadi sebutkan apa? Pendaratan. Oke. Ada tahu pendaratan apa? Bagaimana? Atau apa itu pendaratan? Ya, tepat sekali. Jadi pendaratan itu adalah sikap akhir dalam lompat jauh. Ya, jadi setelah kita awalan melari, tumpuan, tolakan, sikap melayang udara dan mendarat. Ya,
ketika kamu mendaratnya dengan satu kaki itu resiko cederanya besar. Kenapa? Menopang seluruh tubuh yang berakibat fatal pada tulang kaki. Ya, takutnya satu kaki itu tidak kuat menopang tubuh, mengakibatkan cedera pada bagian betis, pada bagian paha, bahkan selangkangan. Ya, jadi menggunakan dua kaki pada saat mendarat dua kaki. Kemudian posisi badan itu condong ke depan, tidak condong ke belakang, samping, ke atas, tegak, enggak. Jadi condong ke depan, kemudian posisi tangan itu dilemparkan ke depan. Jadi harus lompat, baru condong, ini lempar ke depan. Ya, tapi sini paham? Nah, terus keuntungan ketika kita posisinya benar, ya keuntungannya yaitu kita akan memperoleh lompatan yang jauh dan mendapatkan lompatan yang maksimal. Tetapi ketika kita tidak menggunakan teknik pendaratan yang benar, itu akan merugikan diri kita sendiri. Kenapa? Karena kita tidak mendapatkan jarak lompat yang maksimal. Lah kok gitu Pak? Iya benar. Saat lompat misalnya, pada saat lompat gayanya sudah benar, mendaratnya dengan satu kaki, bukan tidak mungkin kaki Anda akan terkilir, seleo, itu kan sudah merugikan, ya cedera. Oke, yang kedua, pada saat misalnya mendaratnya badannya ke belakang, jatuh ke belakang, ya, yang dihitung bagian belakang atau bagian depan? Belakang, ya, itu juga yang akan merugikan si atlet. Seandainya ini bak pasir, ya, bak pasir, ini ucup, misalnya ucup, lari sana lompat, dia jatuh di sini, tapi badannya ke sini, di belakang ini. Yang diukur adalah jarak terdekat dari papan tolakan, dari sini, dihitung 2 meter. Yang seharusnya dia dapat 2,5 meter, itu jadi 2 meter. Itu kan merugikan diri kita sendiri, ya. Itu. Ketika badan kita tidak condong ke depan, ya, itu akan mengakibatkan tubuh kita kan jatuh ke belakang. Nah, jatuh ke belakang misalnya sampai kepala, tuh. Jadi dihitung adalah kepala. Jarak terdekat, bukan kakinya, gitu. Kemudian tangan, kenapa harus di depan? Kalau tangan kita di samping atau di belakang, itu mengakibatkan badan jadi tidak seimbang. Jadi misalnya jatuhnya sudah benar, tapi tangan di samping, jatuh ke belakang lagi. Itu kan merugikan. Ya, jadi perlunya menggunakan teknik yang benar pada saat pendaratan itu tadi, ya. Oke. Dari keempat teknik yang telah saya jelaskan ini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, ya. Cukup? Paham sampai sini? Paham, ya. Sudah sangat jelas sekali di sini, mulai dari ukurannya, tekniknya, pelaksanaannya, ya. Itu sudah cukup jelas sekali. Mungkin sudah bisa dimengerti oleh anak-anak sekalian. Nanti mungkin minggu depan tidak ada yang bertanya, ya, mengenai teknik ini karena sudah cukup jelas, sudah jelas sekali. Kemudian, nah yang ingin saya tanyakan tadi mengenai papan tubuh, ya. Pada saat kita berlari, itu kita melompat itu boleh sebelum papan tubuh, dengan catatan jarak kita tak maksimal, ya. Kemudian kalau seandainya kita melewati papan tubuh, misalnya jari kita lewat papan tubuh, apa yang akan terjadi? Gagal atau benar, tepat sekali, ya. Jadi menurut peraturan ketika kita lompat, ini papan tubuh, lompat, jari kita jempol lewat, itu diskualifikasi, nilainya tidak masuk, atau lompatannya gagal, yang mengakibatkan siswa itu ngulang. Biasanya kalau kita minggu depan kalau kita ambil nilai itu 3 kali kesempatan. Kalau 3 kali nilainya mau tuntas, berarti ada hal lain yang harus kita ganti. Kita berikan yang lain, ada tugas lain, gitu, ya. Jadi pada saat kita melompat, usahakanlah di atas papan tubuh. Kita pas di papan tubuh, lompat. Pas papan tubuh, lompat. Ya. Jadi ketiga kali lompatan itu saya ambil lompatan yang terjauh dan juga yang tidak melewati papan tubuh. Itu ke depan, betul ya. Jadi, Pak, kalau seandainya aku ini ragu-ragu, Pak, boleh nggak di belakang papan tubuh? Boleh, tapi ada tapi. Kalian sudah makan jarak dikit, itu sangat disayangkan. Itu merugikan badan kita pribadi, ya. Oleh tak ragu-ragu kan, jadi ngambil belakang ini papan tubuh, ya. Oke. Sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak ada.
Untuk tugas minggu depan sudah tahu ya, kita praktek lapangan mengenai lompat jauh. Oke, saya ulangi lagi. Lompat jauh ada 4 teknik. Yang pertama bola, yang kedua tumpuan, yang ketiga untuk gaya udara ada berapa? Ada 3. Yang pertama jongkok, yang kedua menggantung, 3 udara. Oke, untuk teknik yang 4 yaitu oke, sampai sini paham? Oke. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Cukup ya. Duduk. Mungkin apakah mau mempraktekkan sebentar? Satu orang mungkin lagi gitu. Untuk teknik-teknik saja, dipotong-potong. Mungkin ada yang dulu kan? Oke, teknik pertama dari sini. Ada situ. Teknik yang pertama berani, ya, go. Teknik yang pertama, oke, cukup. Teknik yang kedua, posisi menumpu. Tidak usah lompat, ya. Hop. Ya, harusnya nggak usah lompat. Oke, ulang. Jadi pas ini tumpu ke posisi ini. Go. Nah, ya, posisi tumpu. Saat gaya udara, oke, gaya jongkok. Hop. Ya. Oke, posisi terakhir, posisi mendarat. Ya, itu. Paham sampai sini? Oke, betul, terima kasih ya. Paham ya? Ya, cukup. Mungkin sekian dulu untuk pelajaran teorinya. Tugas ya. Tugas di rumah. Untuk tugas di rumah ya. Kalian yang pertama buatlah ringkasan mengenai materi hari ini. Ya, jadi kalian ringkas. Jadi apa yang telah Bapak jelaskan tadi diringkas. Boleh juga ditambahkan gambar seperti ini biar lebih bagus. Ya, gaya-gayanya boleh digambar orang, silakan biar lebih paham lagi. Ya. Jadi buat ringkasan. Kemudian kalian di rumah buat video lompat jauh. Nah, ya. Jadi kalian di rumah buat video lompat jauh. Jadi misalnya kalian jelaskan ini posisi awalan dari ya. Ini posisi tumpuan, lempu. Ini posisi mulai dari gaya ini. Kemudian mendaratnya seperti ini. Hop. Sampai sini paham? Tugasnya cuma 2. Kayak ada yang di rumah ya, buat ringkasan, kemudian buat video lompat jauh. Ada yang ingin ditanyakan? Oke, cukup. Mungkin langsung saja saya simpulkan untuk pembelajaran hari ini. Jadi kita hari ini belajar, ingat ya, antara nomor sama cabang olahraga jangan sampai tukar. Jadi kalau kita ngomong lompat, lari, ya, jalan, lempar, itu mengenai nomor atletik. Ya, jadi kesatuannya masih balik ke PASIDEN, Persatuan Atletik Seluruh Indonesia. Ya, jadi kalau ditanya dari mana? Dari cabang olahraga atletik. Cabang olahraga atletik, kau atlet apa? Nomor lompat. Nah, gitu ya. Jadi jangan sampai nggak tahu. Jadi cabang atletik, nomor lari, nomor lompat, nomor jalan, nomor lompat. Oke. Itu saja. Pelajaran kita masih atletik dan kemudian untuk ukuran bisa dengan sendiri, ukuran lapangan, pelaksanaan lompat jauh, bagaimana teknik pelaksanaannya sudah saya jelaskan, sudah jelas di sini. Kemudian kesalahan pada saat menempuh juga itu, ya. Intinya untuk awalan, untuk mengawali pembelajaran itu harus ada yang namanya pemanasan. Inilah pentingnya pemanasan tadi kan. Ya kita nggak tahu pada saat lompat misalnya kaki saya, karena nggak pemanasan ya kan. Badan itu kalau nggak pemanasan itu kaku, ya, kaku keras, kaku, yang nggak mau melakukan apa yang kita inginkan. Gitu. Kemudian untuk sini bang pasir, biasanya bang pasir ini ya isinya pasir, jangan sampai tanah keras, ya. Tadi takutnya pas pendaratan nggak bagus, ya. Kemudian gunakan misalnya lapangan yang bagus. Pada saat kalian buat video, nggak apa-apa nggak ada pasir, yang penting PN-nya
jelas. Misalnya ini posisi lari kita awal, ya seperti yang saya jelaskan awal tadi. Mungkin itu saja yang dapat saya simpulkan untuk evaluasi ya. Untuk evaluasi mungkin akan saya evaluasi mengenai ini. Baru saya tahu standar ya pengetahuan kalian. Apakah kalian sudah jelas dengan apa yang saya jelaskan? Apakah masih ada ragu-ragu misalnya jawabnya? Mungkin dalam video nanti bisa saya tonton, saya lihat, oh ini sudah benar, oh ini bagus, ini salah. Nah, dari situ penilaian saya evaluasinya nanti kita lihat di depan. Sampai sini dulu pembelajaran kita hari ini. Ya, cukup.